Demi menemukan ayah bagi anaknya yang belum lahir, wanita itu mendorong pria tersebut pada pertemuan pertama mereka. 5 bulan kemudian, anak itu lahir prematur. Pria jujur itu memilih untuk bertanggung jawab dan memulai keluarga dengan ibu dan anak tersebut. Dia berpikir bahwa hidupnya akan stabil sejak saat itu, tetapi setelah menikah, istrinya memakai riasan tebal dan pergi pagi-pagi serta pulang larut malam, meninggalkan rumah dan bayi itu kepadanya. Hatinya semakin berat setiap malam berlalu. Dia mengikuti istrinya ke sebuah kedai dan melihatnya berbaring di pelukan pria lain. Dunianya runtuh tanpa suara. Dia menekan amarahnya dan kembali ke rumah, menunggu penjelasan. 7 dasar bodoh. Dia kehilangan akal sehat dan mendorong istrinya hingga jatuh ke tanah. Bagian belakang kepalanya membentur lembaran pemanas. Semuanya terbakar, setetes air dingin jatuh di dahinya. Dia terkejut dan bergegas ke kamar mandi. Bak mandi itu penuh. Boneka bayi yang baru dibeli itu perlahan tenggelam di dalam air. Tidak ada suara lagi. Frank King dengan sengaja membunuh orang dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara setelah 10 tahun di penjara. Operasi mata biru memberinya kesempatan. Dia melompat keluar jendela, tersandung kakinya, dan bersembunyi di supermarket. Dia menculik seorang anak laki-laki. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya di sini. Dia berganti pakaian dan menemukan Adair, ibu dari anak itu, dengan cermin anak laki-laki yang jahat. Dia tenang, tetapi penuh ancaman. Adair, yang sedang depresi, tidak berani melawan untuk melindungi putranya. Mereka bertiga berada di dalam mobil yang sama, dan dia bahkan tidak berani mendongak ketika melewati mobil polisi. Mereka tiba di rumah Adair yang rusak, halamannya sepi, dan rumput liar tumbuh subur. Bagi Frank, ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Adair menyembunyikan pisau, dan Frank mengaku bahwa dia telah melukai kakinya di penjara. Janji itu hanya berlaku sampai malam tiba. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda mengizinkan saya tinggal sampai malam tiba. Cobalah untuk membantu. Aku tidak akan meminta apapun darimu. Ibu dan anak itu benar. Benar tidak percaya. Tak lama kemudian, berita tentang pelarian Frank dari penjara disiarkan, menyebutnya sebagai pembunuh yang sangat berbahaya, dan suasana di ruangan itu menjadi mencekam. Kejadiannya tidak seperti itu. Bukankah menyembunyikan buronan itu melanggar hukum? Adele, kau punya putra yang bijak. Buka ini, tidak ada kereta, jadi Frank tidak bisa pergi. Dia melepaskan tali untuk Adele. Malam itu, Henry tidak bisa tidur. Dia pergi ke kamar ibunya, dan mendapati bahwa ibunya telah tertidur. Dia menatap ke bawah tangga. Si pembunuh yang mengatakan akan pergi ternyata tidak pergi. Dia tidur di lantai bawah. Keesokan paginya, Frank menyantap sarapan itu seperti bayi yang baru lahir. Dia mengambil kembali koran itu. Bocah itu sedang membaca berita tentang buronan tersebut. Frank mengatakan kepadanya bahwa koran itu mungkin tidak memuat seluruh kebenaran dalam percakapan itu. Frank mengetahui bahwa Henry memiliki seorang saudara perempuan yang ayahnya sama dengan ibunya, dan seorang saudara laki-laki yang dibawa oleh ibu tirinya. Ibunya bercerai dengan ayahnya setelah masa depresi. Ayahnya kini menikah dengan sekretarisnya. Henry akan pergi ke rumah ayahnya setiap hari Minggu. Adele mengambil tali dan datang ke sini. Mereka baru mengetahui alasan tidak adanya kereta api tadi malam. Seharusnya ini hanya akhir pekan. Frank ingin pergi. Saya khawatir dia harus menunggu sampai hari Senin. Ibu dan anak itu perlahan-lahan melepaskan rasa takut mereka. Henry bahkan mendorong ibunya untuk sarapan saat makanan itu meleleh di mulutnya, semacam kehangatan yang menyebar dalam jangka waktu lama dan tak tertahankan. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, Frank mulai membantu. Dia memperbaiki dinding yang rusak, mengganti oli untuk mobil tua itu, memperbaiki pengaman saklar lampu, dan membersihkan jaring hijau pada kompor. Dia hanya menatap kayu yang baru saja dikirimnya, dan tahu bahwa penjual itu telah menipu Adele. Lalu dia membersihkannya dan memukul lantai dengan tongkat. Dia mengajari Henry cara melempar bola bisbol. Pada saat itu, tampaknya bukan seorang buronan yang sedang bersembunyi, tetapi seorang ayah yang mendampinginya. Adele menjahit celana untuk Frank. Suasananya tenang dan damai. Pada saat itu, Frank dengan cepat menarik Adele ke sisinya. Henry berkata dengan suara rendah, seperti yang dia katakan kepada Lang, tetangga itu datang dengan hati yang baik. Saya sedang melihat Henry, untuk ibumu. Maaf, Tuan Drew. Dia di rumah. Oh, ya, bukan begitu, tidak seperti dia. Dia dengan ramah mengingatkannya bahwa si pembunuh mungkin sudah tidak berada di dekatnya lagi. Tetapi dia tidak boleh keluar sendirian dan harus mendatanginya jika diperlukan. Kemudian dia menyerahkan sekeranjang buah persik yang dia tanam sendiri. Setelah tetangga itu pergi, Adele berjalan lurus ke depan dan menatap Frank dengan saksama. Lakukan itu lagi apa? Apa yang telah kulakukan? Anakku, itu bukan tanggung jawabmu, bukan kaki tanganmu. Dengar, aku tidak. Dia hanya tetangga, tidak masalah. Jangan lupakan apa yang sedang terjadi di sini. Tidak sedetik pun aku melihat cara dia memandangmu. Yang dia inginkan adalah dukungan, tepukan di pundaknya, dan aku juga menginginkannya untuknya. Bukan untuk saya. Tidak bisa menjanjikan apa yang akan muncul di pintu. Aku tahu, baiklah kalau begitu. Adele terdiam. Tindakan Frank barusan membuktikan bahwa mereka bukanlah rekan bisnis. Frank mengambil buah persik dan menggigitnya. Rasanya sangat manis, tetapi buah persik itu sudah matang. Jika tidak segera diolah, buah itu akan segera hancur. Ia mendapat sebuah ide. Ketiganya bergegas naik. Frank dengan sabar mendemonstrasikan langkah demi langkah hingga sang ibu memotong buah persik, membakar adonan, dan menggulung kulitnya. Suasananya seperti keluarga kecil yang terdiri dari 3 orang. Dalam prosesnya, jari-jari Frank dan Adele sesekali bersentuhan. Setiap sentuhan membuat jantung Adele berdetak semakin kencang. Semacam ledakan emosi yang tiba-tiba menyebar di udara. Kue pai persik akhirnya selesai dipanggang. Aroma manisnya memenuhi ruangan dan menghangatkan suasana hening di antara mereka bertiga. Ruang kosong Adele terisi secara alami oleh Frank. Lengannya melingkari pinggangnya dengan lembut. Ia sedikit menegakkan tubuhnya, lalu perlahan menundukkan kepalanya ke bahunya. Ini adalah pelukan yang sudah lama ia lakukan sejak putus dengan mantan suaminya. Adele, dia berhenti kehangatan ini. Frank melakukan hal yang sama. Pelukan ini sejenak mengisi kekosongan di hati mereka yang disebut rumah. Saat pertama kali ia menyadari bahwa ia dibutuhkan, ia bahkan dibutakan oleh pikiran untuk tetap tinggal. Namun ia tahu bahwa tinggalnya hanya akan membawa lebih banyak bahaya. Saat itu sudah larut malam. Suara mobil di luar jendela akhirnya menghilang. Frank tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi, tetapi ibu dan anak itu tidak ingin dia pergi. Mungkin besok, beri waktu lebih lama agar jahitanmu sembuh. Mereka tidak akan berhenti mencari. Adele, mereka memiliki anjing yang dapat mencium bau darah Anda. Sebaiknya Anda membiarkan jahitan Anda sembuh. Upaya pelestarian yang tulus ini menyentuh hati Frank yang sebelumnya bimbang. Dia tetap tinggal. Keesokan paginya, Frank kembali sibuk. Lantai yang longgar sudah diperbaiki. Biarkan bel pintu dapur berhenti. Berdering lalu ia memanjat atap untuk membersihkan dedaunan yang berguguran di tengah hujan. Adele menuangkan secangkir kopi yang harum untuknya. Dia mengajari Henry berbagai macam keterampilan hidup. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan rumah ini. Seperti pria sejati hadapi semuanya sebagai tanggapan. Adele mengajarinya cara melompat ke atas gerobak dorong yang elegan. Sore harinya, Frank membuat barbecue, kemudian suruh Henry pergi ke minimarket terdekat untuk membeli bahan-bahan dalam
Perjalanan pulang Henry melihat bahwa polisi sedang membentangkan sebuah pengumuman. Dia panik. Ketika dia sampai di rumah dia lupa menutup pintu. Tepat pada saat ini tetangga itu tiba-tiba berkunjung. Henry buru-buru menghentikannya. Dia takut dia akan menemukan Frank. Ibu muncul tepat waktu. Para tetangga memohon kepada Adele untuk membantu merawat putranya yang memiliki keter disabilitas intelektual. Dia harus segera keluar. Adele ingin mendorong namun, pihak lain tidak cukup hanya dengan bertanya. Lagi, kita hanya perlu setuju. Dengan berat hati, ia mempersilahkan tamu yang tidak ditemani ini masuk ke dalam rumah. Frank tidak puas sebaliknya, dia membawanya ke pertandingan bisbol yang telah direncanakannya. Di bawah bimbingannya yang sabar, pesta dan sah Henry kemajuan yang dicapai sangat signifikan. Adele menyingkir melihat pemandangan yang hangat ini, senyum muncul di wajahnya tanpa disadari. Begitulah cara mereka menghabiskan sore yang santai. Di malam hari para tetangga kembali untuk menjemput putra. Mereka di ruang tamu. TV ini tentang kabar Frank. Bocah itu sepertinya telah menemukan sesuatu. Aku sangat ingin memberitahu ibuku, jantung Adele seketika menyebutkan tenggorokan. Untungnya, ibu tetangga itu hanya sedang bermain-main dengan anaknya. Malu sampai ke garis lalu buru-buru menarik anaknya menjauh. Meskipun dia telah bersembunyi untuk beberapa waktu ketakutan dan pergumulan batin Adele, namun semuanya semakin jelas. Mustahil hari seperti itu akan berlangsung selamanya. Dia sangat ingin memulai hidup baru bersama Frank. Jauhi tempat ini, namun mantan suami itu tidak akan pernah membiarkannya membawa Henry pergi. Mendengar ini hati Henry merasa sedih. Ibu tidak akan meninggalkannya demi cinta. Malam itu dia tidak bisa tidur. Pagi ini Adele meminta Henry untuk meminjam beberapa buku di perpustakaan.